hari gini kita nggak bisa lepas dari yang namanya sosial media. Dulu kalau kita bangun tidur, kita langsung ke kamar mandi, langsung sikat gigi. Sekarang bangun tidur, kita cari-cari HP. Kita lihat, waduh ada yang komen nggak ya? Ada yang order nggak ya? Kita lihat-lihat ya. Nah, platform sosial media seperti Instagram itu telah memiliki fungsi yang sangat-sangat profitable, sangat-sangat menguntungkan, terutama buat kita-kita nih ya. IG bisnis itu dinilai sebagai fitur yang efektif untuk meningkatkan profit bisnis. Nah, kalau misalnya kita sebagai karyawan belum punya bisnis, terus bisa nggak sih menggunakan IG untuk meningkatkan karir, meningkatkan income kita sebagai karyawan? Lalu gimana strateginya? Nah, yuk teman-teman kita siapin pertanyaan, tuliskan di bagian komen ya, akan dibantu jawab langsung oleh expertnya langsung ya. Nah, pastikan teman-teman juga nonton IG live ini sampai selesai supaya apa? Supaya mendapatkan banyak tips dari sang Instagram expert ini ya, untuk teman-teman bisa langsung praktekkan untuk meningkatkan karir dan income Anda. Nah, buat yang nonton sampai selesai, ada bonus spesial yang saya berikan khusus untuk Anda yang nonton sampai selesai. Saya akan berikan e-book eksklusif, ya. Nah, perkenalkan saya Christine Amalia, founder dari Karyawan Milioner. Saya menyediakan solusi khususnya bagi karyawan yang pengen banget mendapatkan percepatan income melalui bisnis internet. Jadi kalau teman-teman sebagai pemula mau masuk ke dunia online, belum ngerti mulai starting bisnisnya dari mana, nggak ngerti internet, misalnya gaptek ya, tapi pengen banget make money dari internet, atau teman-teman sudah punya bisnis, namun mau meningkatkan bisnis yang ada, itu bingung pakai strategi internetnya caranya seperti apa. Nah, silakan mampir ke bio saya. Di bio saya banyak link, di dalamnya banyak benefit, manfaat yang teman-teman bisa dapatkan ya. So, jangan lupa subscribe dan follow link yang ada di bio saya. Oke, so bagaimana meningkatkan karir dan income lewat Instagram? Ya, kita akan ngobrol langsung dengan seorang anak muda. Anak muda ini sangat-sangat sukses, khususnya di Instagram ya. Beliau dikenal sebagai Instagram expert. Teman-teman juga pasti sering lihat beliau, malah udah tahu ya, karena beliau ini sering atau rajin muncul di Instagram, termasuk IG Live ya. Makanya kita bersyukur banget dengan kesibukan beliau. Akhirnya beliau juga bisa mau meluangkan waktu untuk sharing ke kita, khususnya buat para karyawan. Oke, sebentar saya mau lihat sudah datang belum Pak Nico Julius. Oke, bentar ya. Oke, sudah. Nah, saya mau undang Nico. Teman-teman boleh siapin pertanyaannya ya. Halo sore Nico. Hai, halo C. Halo, halo. Apa kabar? Baik. Aku senang sekali deh. Ya, Nico super sibuk tapi mau meluangkan waktu untuk kita bisa IG live bareng. iya. Sehat Nico? Sehat, sehat C. Wah, sip, mantap. Nah, Ya, Niko, untuk perkenalan, mungkin teman-teman di sini ya, udah tahu lah siapa Niko Julius ya. Tapi mungkin ada yang baru pertama ya. kali nih mampir ke Instagram. Boleh nggak Niko cerita sedikit Ya. latar belakang Niko? Gimana ceritanya bisa sampai jadi IG expert? Apa visi misi Niko? Silakan. Oke. Jadi selamat sore teman-teman. Thank you C, Christine dan teman-teman juga. Sebenarnya kalau bicara tentang gimana caranya menjadi ya sampai kok bisa sampai jadi Instagram expert itu nggak ada karena backgroundku sebelumnya itu lebih ke digital marketing. Jadi itu background lamanya jadi lebih banyak tapi memang lebih banyak ke ya iklan gitu. Jadi memang buat website, SEO, SEM, kemudian paid ads itu yang aku sering lakukan. Tapi media sosial organik memang belum pernah dikerjain. Jadi sebetulnya pas Desember 2019 itu berpikir kayaknya 2020 apa gitu yang seru ya. Aku pikir personal branding lah, aku pikir gitu. Jadi mulai personal branding, kemudian mulai belajar di dan memilih Instagram karena yang lain kayaknya agak susah buat aku karena buat video kan lumayan lebih banyak makan waktu. Jadi eh, pilih Instagram karena lebih mudah artinya buat konten-konten yang jauh lebih simpel menurut aku dan ya itu akhirnya dibuat dan seperjalanannya memang ya artinya 2-3 bulan pertama itu udah growth-nya ternyata lumayan bagus kemudian sekitar bulan April itu sampai 50 ribunya kemudian Wow. di
kurang lebih 5 bulan lebih, 5 bulan setengah gitu ya, 5 bulan setengah itu sampai di 100.000 pertamanya. Jadi memang growth-nya memang menurut aku udah bagus, dan karena nggak ada goal apa-apa, sebenarnya aku nggak terlalu banyak ngejar followers sebetulnya, tapi lebih pengen ngasih sesuatu aja, artinya ngasih ya arti apa yang aku tahu ke orang lebih banyak. Sebenarnya itu goalnya sekarang sih. Jadi Instagram expert juga kebanyakan teman-teman yang labelin gitu ya, padahal saya nggak terlalu suka sih. Saya lebih suka dikenalnya sebagai digital marketing gitu ya, karena memang saya background-nya di sana. Jadi ya tapi apa boleh buat gitu ya, namanya judge audience, maksudnya orang judge banyak gitu ya sudah, biar nggak bingung gitu ya sudahlah gitu. Jadi itu label itu akan dipakai gitu sih, Cik. Oke, great, luar biasa ya. Jadi mencapai 100 ribunya dalam waktu 5 bulan. 5 bulan lah ya, 5 bulan, 5 lewat berapa belas hari gitu deh. Wow, ini lebih dari selebriti kayaknya ya, bisa secepat itu ya. Enggak, Hah? ada yang lebih besar kok, Cik. Gitu ya. Wow. Ya, Nah, Niko, boleh nggak ya. dibagi apa sih sebenarnya hal-hal yang boleh sama nggak boleh dilakukan kalau kita mau membangun kayak tadi yang Niko bilang itu membangun brand gitu ya, membangun personal Oke. brand. Apa yang boleh dilakukan, apa yang nggak boleh dilakukan di Instagram? Oke, jadi kalau dibicara di Instagram, apa yang boleh di-share sebetulnya ya bebas. Artinya buat aku sebetulnya yang kita boleh share ke orang di Instagram itu sesuatu yang bermanfaat. Nah, sesuatu yang bermanfaat itu banyak macamnya. Bisa jadi edukatif, itu seperti yang aku lakukan. Kemudian ada juga yang namanya informatif, atau inspiratif, atau konten yang boleh dibilang entertainment. Jadi teman-teman bisa membuat keempat jenis konten itu, jadi nggak harus edukatif gitu ya. Apakah harus semua konten edukatif? Jawabannya enggak. Teman-teman bisa membuat kisah-kisah inspiratif, itu bagus. Makanya quotes-quotes itu juga banyak akun quotes-quotes yang besar kan gitu. Jadi itu juga oke. Akun yang tipenya entertainment itu juga penting karena orang suka dengan suatu hiburan gitu ya. Jadi itu juga bagus pertumbuhannya. Eh, Ya informasi juga boleh. Informasi itu kita teman-teman mengkurasi dari banyak sumber informasi, teman-teman hanya pilih yang bagus-bagus aja atau yang relevan ke orang. Itu menurut aku juga benefit, sehingga ya teman-teman bisa pakai juga itu. Jadi itu yang penting adalah teman-teman harus punya satu hal yang ingin disampaikan ke orang. Nah, bentuknya apa bebas. Jadi ya terserah dari teman-teman gitu ya, pilih salah satu atau ya dua, tiga atau empatnya, keempatnya boleh teman-teman posting aja di awal, sampai nanti teman-teman harus paham gimana cara mengidentifikasinya. Jadi kalau misalnya sudah posting semua macam idenya, kemudian baru fokus dengan gimana caranya melihat apa yang bagus misalnya gitu. Nah, kalau misalnya kita udah tahu mana yang bagus, misalnya oh yang bagus ternyata inspirasi, ya udah teman-teman next ke depan lebih banyak membuat konten-konten inspirasi, karena itulah yang orang suka atau audiens suka. Jadi dengan memahami audiens sebenarnya kita bisa tahu gitu ya gimana caranya membuat sebuah konten yang relevan buat mereka. Sebenarnya sesimpel itu sih, Cik. Oke, Oh, jadi kita ibaratnya, berarti yang jadi jangan kebalikan ya teman-teman ya. Artinya konten selain itu seperti yang teman-teman lakukan, misalnya konten jualan terus kita itu nggak boleh gitu ya. Kenapa nggak boleh? Karena ya boleh aja jualan gitu ya, tapi jangan berharap ada yang beli atau trafficnya tinggi. Itu doang sebetulnya, karena itu dua hal yang berbeda. Jadi jualan boleh nggak boleh, tetapi teman-teman harus tahu bahwa posting jualan itu kan pasti nggak ada pengunjung, nggak ada yang lihat, karena orang pakai Instagram kan nggak tahu-tahu langsung beli. Sehingga teman-teman harus cari trafficnya, kemudian diarahkan ke jualannya. Sebetulnya sesimpel itu sih. oke. Nah, ada semacam kayak algoritmanya nggak nih kok? Misalnya nih, Ya, kita posting, kita baru di Instagram, kita baru mau mulai membranding diri kita, terus ya. kita kasih konten misalnya 10 konten dulu, abis itu baru satu jualan, atau ada angka tertentu nggak yang kita harus patuhi gitu, Oke. ketentuannya? Sebetulnya nggak ada ketentuan kalau masalah itu. Walaupun ada sih beberapa hal ya, ada beberapa rambu-rambu ada. Tapi buat aku sebenarnya teman-teman fokus dengan kualitas konten aja itu sangat works banget sampai hari ini gitu ya. Artinya bukan cuman aku, apa yang aku lihat juga dari banyak member yang ada, yang aku tahu gitu ya. Artinya dari banyak orang yang aku kenal juga, itu mereka semua hanya mengikuti apa yang aku lakukan, yaitu belajar gimana caranya membuat konten yang bagus. Artinya konten yang relevan buat orang. Jadi bagus tuh relatif gitu ya. Tapi konten yang bermanfaat buat orang itu mostly kebanyakan orang akan ya tahu bahwa ada manfaat tertentu. Makanya konten harus sesuai banget sama seseorang. Nah, terus bicara tentang algoritma kayak gimana sih? Algoritma itu di Instagram sekarang kita perlu paham gitu ya. Cara kerja Instagram itu simple banget, teman-teman. Bayangkan teman-teman follow 500 orang. Ya, nanti kita following 500 kan sesuatu yang ya biasa lagi, apalagi yang ribuan kan gitu. Coba bayangkan bahwa
Dari 500 orang, mereka masing-masing satu hari posting satu. Artinya kan kita kan mendapat 500 konten kan setiap hari. Pertanyaan adalah gimana cara kita mengkonsumsi 500 konten? Ya kalau following kita cuma 500, kalau 1000, 2000, 3000 kan nggak mungkin kan? Sehingga Ya. disitulah Instagram punya algoritma yang membantu kita untuk melihat mana dari 1000 atau mana dari 500 yang relevan buat kita, dan itulah yang dimunculkan ke kita. Jadi itu namanya perankingan. Nah, jadi pertanyaan adalah gimana caranya biar ranking kita naik kan, biar kita dilihat Yes. lebih banyak followers. Jadi Yes. itu yang teman-teman perlu tahu. Jadi caranya simple, teman-teman tahu bahwa Instagram itu robot bukan manusia. Jadi dia nggak tahu apa isi konten dan lain-lain. Yang Instagram tahu adalah angka, gitu ya. Jadi jangan dibuat ribet. Instagram kayaknya tahu deh isi kontennya apa. Yes, tapi nggak semuanya, gitu ya. Hanya sebagian kecil yang dia tahu. Tapi yang dia bisa lihat adalah responnya. Jadi saat seseorang kita posting sebuah konten, tidak ada interaksi, maka Instagram tahu bahwa ini tidak relevan buat user Instagram. Maka dia akan mendapatkan reach sedikit, jangkauan sedikit, hashtag nggak terlalu berpengaruh, dan lain-lain. Jadi itu yang terjadi. Kebalikannya, saat sebuah postingan, karena Instagram juga tidak tahu isinya apa, maka Instagram akan melihat responnya. Ternyata direspon bagus oleh banyak audiens atau user Instagram. Sehingga Instagram tahu bahwa konten ini itu relevan ya buat usernya Instagram. Sehingga Instagram suka dan dia akan promosikan ke lebih banyak orang lainnya. Jadi seperti itu cara kerjanya. Kalau teman-teman mau membuat sebuah konten yang dilihat banyak orang, ya teman-teman harus membuat konten yang relevan juga buat mereka, yang bermanfaat, orang sukain, orang berinteraksi gitu ya. Sehingga Instagram akan promosiin kita ke lebih banyak orang. Jadi sebetulnya sesimpel itu kalau teman-teman paham cara kerjanya, cara aturannya gitu ya, gimana cara dia bekerja, maka kita tahu apa yang harus kita lakukan. Jadi as simple as that sebetulnya. Oke, jadi intinya ya kita harus bikin konten yang mengandung banyak interaksi ya, itu yang akan Benar. di Instagram, wah ini layak untuk lebih diviralkan lagi ya. Nah Benar, sekarang contohnya atau kriterianya apa ya Niko ya? Untuk kita bisa membuat satu konten yang wah ini banyak disukai nih, misalnya dari apa ya, dari bentuknya, apakah itu karusel atau apa gitu, yang paling banyak orang minati itu apa ya? Oke, jadi memang ada yang disebut dengan visual stimulus, teman-teman. Jadi visual stimulus adalah berapa tingkatan dari sebuah konten dengan interaksi. Jadi relevansi antara jenis konten dengan tingkat interaksinya. Memang yang paling tinggi dari jumlah interaksi itu video dan carousel. Itu yang aku tahu gitu ya. Tapi bukan berarti juga bahwa single post enggak gitu ya. Tapi single post biasanya akan dominan dapatin like, tapi tidak dengan komentar dan save. Itu problemnya. Jadi save dia ada, tapi nggak banyak. Paling 5 sampai, ya katakan 3 sampai 5%. Paling bagus bisa sampai 10%. Berbeda dengan carousel. Saat carousel itu karena misalnya, terutama carousel dalam scope gitu ya, edukasi, itu kadang-kala minimal biasanya yang aku dapetin itu bisa diangkat dari 20 sampai 50% jumlah save-nya dibandingkan interaksi like. Jadi kalau misalnya like-nya 1000, biasanya bisa save-nya bisa sampai 200, kemudian 500. Jadi kebayang kalau misalnya like-nya misalnya 3000, ya kita bisa dapat sampai 600 sampai 1000 save. Jadi itu yang aku bilang bahwa stimulus dari setiap konten berbeda. Nah, di video juga berbeda. Kalau video biasanya nggak banyak dapat like, nggak terlalu banyak juga dapat komen, biasanya kadang bisa banyak dapat ya, tapi jarang dapat save, tapi dia banyak share. Nah, itu karakter dari video. Jadi sebetulnya tergantung teman-teman mau bermain di mana. Yaitu ada cara sendiri yang boleh aku bilang sebenarnya gini. Cara yang paling simpel untuk menemukan mana yang paling bagus buat teman-teman adalah buat semuanya. Jadi buat semuanya, buat sebanyak-banyaknya. Jadi teman-teman jangan terlalu overthinking di awal, teman-teman fokus dengan membuat segala yang ada terlintas di pikiran teman-teman, kemudian baru kita evaluasi. Jadi satu hal yang aku yakinin dan sampai sekarang masih aku lakukan terus adalah bahwa mitos itu mudah sekali berbohong sama kita, teman-teman. Katanya pakai hashtag sekian bagus, katanya pakai carousel aja bagus. Itu kan mitos, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman percaya dengan mitos, ya itu yang paling sering bohongin kita dan membuat kita nggak bisa growth. Karena ya kita percaya banget dengan mitos sehingga kita nggak mau coba hal yang lain. Tidak mau mencoba yang baru. Jadi buat aku sebetulnya hal yang paling tidak pernah bohong adalah angka, teman-teman. Data. Karena saat teman-teman posting banyak, teman-teman dapat input banyak berupa data-data insight gitu ya. Sehingga teman-teman bisa lihat, oh ternyata audiens saya suka yang ini. Oh audiens saya suka yang ini. Terlepas dari mitos apapun yang teman-teman dengar. Jadi sebetulnya fokusnya dengan banyak eksplorasi, teman-teman banyak coba konten, banyak mencari topik ide konten, sampai teman-teman ketemu, dapetin data, teman-teman analisa,
dan teman-teman bisa tahu teman-teman harus ngapain, terlepas dari apapun mitos itu ya. Jadi jangan mudah percaya dengan mitos, itu saran dari aku, karena dulu aku juga percaya dengan banyak mitos dan tidak pernah growth gitu ya. Jadi itu problemnya. Oke, baik. Jadi intinya kita harus berani, Yes, kreatif juga ya Niko ya. benar-benar. Oke, nah silakan teman-teman yang mau tanya, kita topik hari ini adalah Instagram untuk tingkatkan karir dan income. Sambil nunggu, nah ini sebelum ada yang nanya, oke, udah banyak yang datang tapi belum ada yang nanya ini. Jangan disia-siakan waktu dengan Niko, sangat berharga, ini pakarnya nih kalau mau tanya-tanya soal Instagram ya. Oke, nah Niko sambil nunggu teman-teman Yes, bertanya, saya mau tanya lanjut nih. Sekarang kalau Instagram kan banyak digunakan oleh pebisnis untuk meningkatkan ya, profit, untuk meningkatkan omset, untuk tanda kutipnya yes. jualan lah. Nah, sekarang bagaimana halnya? Kalau misalnya karyawan gitu, dia belum punya bisnis, tapi dia pengen banget meningkatkan karir, meningkatkan income dia, Ya, pengen banget dikejar-kejar sama yang namanya headhunter. ya. Nah, berarti kan dia harus bangun brand nih. Apa yang dia bisa manfaatkan tanda kutipnya dengan dia main di Instagram? Oke, jadi teman-teman, menurut aku gini, hal yang paling susah orang dapatkan adalah skill, teman-teman. Teman-teman mungkin tahu ya, artinya sekarang kita bicara tentang dunia karir, itu salah satunya yang paling penting bagi sebuah bisnis pasti adalah sales. Kalau teman-teman, terutama karakter Indonesia ya, artinya bukan yang corporate besar, tapi kok ya even corporate, artinya SMB gitu ya, kan dia butuh banget semua orang yang bisa contribute sales. Jadi dan sales itu teman-teman terjadi karena traffic. Jadi teman-teman harus sadar bahwa 100.000 orang ini pasti ada 1-2 yang beli. Simple. Kalau misalnya 10 yang lihat, gimana caranya ada yang mau beli? Karena probabilitas angkanya terlalu kecil kan. Jadi traffic yang besar pasti ada buat sales, generate sales. Jadi artinya kalau teman-teman punya skill cari traffic gitu ya, salah satunya Instagram. Instagramnya adalah sumber traffic teman-teman. Saat teman-teman punya itu, teman-teman punya skill yang susah banget didapetin sama orang lain. Artinya walaupun teman-teman bukan lulusan yang S1 katakan gitu, tapi teman-teman punya bakat atau punya pemahaman yang benar tentang gimana cara bangun Instagram, mengatur strategi Instagram, menggunakan hashtag yang relevan, mungkin kayak gimana, atau membuat konten justru yang bagus, itu jadi value yang mungkin sangat dicari orang. Kenapa? Karena jasa seperti itu di Indonesia masih under value, teman-teman. Itu jasa yang boleh aku bilang skill yang under value, tapi sekarang karena COVID gitu ya, itu jadi satu yang boleh dibilang ya dibutuhkan banget sama semua perusahaan gitu ya, SMB maupun ya apalagi perusahaan besar. Karena banyak perusahaan besar sekarang juga yang goyang kan, yang tidak terlalu kuat secara fundamental online-nya. Sehingga saat ada shifting, orang-orang tidak mau bertransaksi atau datang secara offline lagi, ya mereka nggak ada channel marketing channel apapun gitu kan, baru memulai kan gitu. Dan saat orang baru mulai, ya banyak customer yang pindah ke orang yang lain dan merasa lebih nyaman dengan brand lain, sehingga dia kehilangan marketnya. Jadi itu yang terjadi. Artinya Instagram menjadi sebuah hal yang penting, bukan Instagram aja ya, yang lain juga. YouTube iya, Google iya, semua digital. Itu teman-teman harus pelajarin, karena menurut aku, terutama kalau teman-teman sering dengar karyawan di Google dan lain-lain, itu tidak pernah melihat degree lagi, teman-teman. Yang mereka lihat adalah output atau hasil yang teman-teman buat. Artinya, mereka akan lihat apa yang teman-teman lakukan di media sosial, mereka akan lihat apa yang teman-teman posting, itulah yang di-assess sebetulnya. Jadi, apa yang teman-teman posting di LinkedIn, seperti apa teman-teman bangun profilnya, dan aktivitas apa yang teman-teman, social presence teman-teman gimana, nama teman-teman dicari di Google, kemudian yang muncul apa, ya itu semua yang menjadi namanya social presence kita, yang itulah yang dicek sama mereka sebetulnya. Jadi, kalau teman-teman aware dengan online, teman-teman ya punya skill di Instagram gitu ya, dan teman-teman bisa pelajarin semua free, ya teman-teman kalau bisa dalami itu jadi sebuah skill yang sangat-sangat luar biasa banget. Dan menurut aku jangankan headhunter ya, pasti banyak banget orang yang berebut deh. Bahkan nggak sampai headhunternya, bahkan ownernya bisa berebut teman-teman gitu kan. Jadi ya karena itu dibutuhkan gitu. Oke, jadi intinya harus upgrade skill kita sendiri ya, Niko ya? Yes, benar. Oke, great, mantap banget. Oke, nah sudah mulai ada pertanyaan, kita boleh sambil bahas, Niko? Yes, boleh. Oke, dari Thomas Christo, IG kan dikenal sama orang yang sudah kenal dan join. How can do that? Maksudnya apa?
IG kan dikenal sama orang yang sudah kenal dan join. How can do that? Pak Thomas, boleh Gimana ya diurai maksudnya ya? lagi pertanyaannya? Mungkin dispesifikan lagi ya pertanyaannya apa? Saya agak Iya, bingung. betul. Supaya kita nggak bingung jawabnya, Pak. Oke. Berapa selang post IG yang baik menurut Niko? Selang post. Dari apa yang aku amatin, sebetulnya kita saat bermain di media sosial, terutama bicara Instagram, saranku adalah teman-teman posting setiap hari sekali. Karena sebetulnya aku juga dulu, beberapa bulan yang lalu, aku merasa bahwa kayaknya posting sedikit kayaknya nggak ada masalah gitu ya, selama kualitasnya bagus. Tapi sekarang aku baru sadar bahwa posting setiap hari menjadi penting teman-teman, karena coba kita lihat analoginya bahwa Instagram kan akan memunculkan postingan kita pada orang yang berinteraksi sama postingan kita, gitu ya. Yes. Artinya berlaku juga buat orang lain, which is artinya kompetitor kita. Bayangkan saat teman-teman posting, katakan aku cuma mampu nih posting berkualitas tapi 3 hari sekali doang. Artinya seminggu cuma 2-3 kali lah, dia bilang gitu kan. Nah, saat teman-teman tidak posting, gitu ya, dan ya karena teman-teman posting, si audiens tetap buka Instagram dan dia lihat postingan kompetitor teman-teman yang juga sejenis, ternyata dia juga suka dan dia berinteraksi dengan postingan si kompetitor. Artinya, saat kompetitor posting lagi besok, yang pasti muncul ya dia, karena bukan kita. Karena kita nggak posting kan. Artinya kita nggak dapat interaksi rutin dari audiens, dapat kompetitor, ya pindah ke kompetitor. Karena attention itu bergeser dari teman-teman, pindah ke orang lain. Jadi, be careful saat teman-teman tidak posting sehari, menurut aku pribadi, karena itulah yang dimana saat teman-teman akan kehilangan attention mereka dan akhirnya pertumbuhan followers teman-teman akan drop juga. Kayak gitu sih. Oke, great. Jadi udah menjawab pertanyaan Thomas ya. Jadi minimal 1 hari sekali itu posting. Yes. Itu jamnya harus sama atau boleh beda-beda, Niko? Kalau jam menurut aku pribadi bebas. Bebas. Mau posting sekali 2 kali bebas. Kalau misalnya terkait dengan jamnya, saran aku postinglah di jam orang saat buka Instagram. Itu paling penting. Jadi jangan posting saat mereka tidur gitu ya. Karena ini media sosial. Postingan kita baru akan muncul saat orang buka Instagram. Jadi bukan saat orang cari. Karena nggak ada orang ada sih. Tapi yang benar-benar yang brandingnya kuat banget. Sampai dia itu 3 hari misalnya nggak buka ya. 3 hari dia nggak buka. Kemudian saat dia buka, dia cepet-cepet ingat teman-teman nih. Aku udah berapa hari ketinggalan sama postingannya Niko misalnya gitu. Kalau misalnya orang itu ingat ya. Artinya saat dia ingat dengan brand, dia akan bela-belain untuk cari apa yang aku ketinggalan. Tapi kan langka gitu ya, berapa banding berapa. Jadi kecil sekali sehingga saranku adalah teman-teman fokus dengan posting sehari. Jam menurut aku bebas selama teman-teman posting di jam mereka beraktivitas. Idealnya kalau di Indonesia tuh di antara jam 9 pagi sampai 9 malam. Itu so far so good sih, nggak ada pengaruh. Oke, great, mantap. Nah, lanjut dari Rina, kalau ngepost produk dari bisnis yang kita jalanin, tapi ternyata yang like hanya sedikit, meskipun produknya bagus dan banyak testimoni. Terus bagaimana baiknya kalau tetap mau ngepost? Kalau misalnya postingannya dapat interaksi sedikit, walaupun postingannya bagus dan lain-lain, menurut aku gini, kita nggak bisa ngaku bahwa barang kita kecap nomor 1, karena semua orang ngomong begitu kan. Artinya kalau kita merasa bahwa postingan kita udah bagus, bisa jadi itu dari sudut pandang kita. Dari audiens kayak gimana? Artinya gini, mana yang lebih penting, pandangan kita pribadi kah, kita sebagai orang idealis gitu ya, atau ya dari sudut pandang audiens? Karena yang beli kan mereka, yang mereka lah rajanya kan gitu. Artinya mereka lah yang menentukan barang kita itu loh layak mereka beli nggak gitu ya, terlepas dari apapun postingan kita. Jadi menurut aku sebetulnya itu kenapa aku bilang hal yang paling nggak pernah bohong bukan dari feel kita, tapi dari data dan angka. Kalau misalnya, artinya gini, simpelnya gini ya, kita posting satu dengan gambar yang edit desain menurut kita bagus banget, kita bayar mahal banget, profesional sekali, dibandingkan dengan satu postingan yang ternyata jelek banget, biasa aja, hitam putih, nggak ada editan luar biasa, ya ala kadarnya. Waktu kita posting, ternyata yang direspon yang jelek misalnya gitu, yang secara desain menurut kita nggak bagus. Tapi itu ngasih sales. Pertanyaan saya, apa yang kita pilih berikutnya? Ya pasti pikirin sales kan, karena tanpa sales kita nggak bisa hidup kan, bisnis nggak bisa berjalan. Artinya buat kita taste itu bicara yang lain. Artinya kalau misalnya taste menurut lidah kita bilang enak, lidah orang lain bilang nggak enak, ya selesai. Orang lain nggak bakalan beli kalau kita tetap bertahan. Artinya kita tetap idealis gitu ya. Artinya kalau misalnya teman-teman sudah tahu bahwa postingan jualan itu interaksi sedikit,
ya jangan berharap traffic dari postingan itu problemnya. Artinya bukan berarti tidak boleh posting, tapi jangan berekspektasi impresinya bisa besar, menjangkau banyak orang secara organik, itu pasti nggak bakalan terjadi. Jadi teman-teman karena sudah tahu kasus seperti ini, makanya teman-teman perlu traffic lain, jangan berharap dari postingan produk doang. Sehingga teman-teman harus buat account lain, account support lain, iklan mungkin, itulah sumber traffic teman-teman. Jadi bukan berarti tidak boleh, tetapi teman-teman tidak boleh salah berpikirnya. Karena kita tahu bahwa Instagram itu tempat orang bersosialisasi, kalau ada yang jualan ya pasti wajar saya tolak kan. Kita ngobrol seperti ini, tahu-tahu ada iklan lewat. Apa perasaan kita ya pasti nggak enak kan gitu. Artinya karena tujuan kita pakai Instagram buat bersosialisasi dan tidak beli barang. Kalau saya beli barang ke pasar, ke marketplace. Jadi ya sesimpel itu, teman-teman. Oke, great ya. Nah, sekarang kalau belum punya bahan untuk jualan, apakah reseller bagus? Gini, buat aku barang semua bebas, teman-teman. Kalau tujuan orientasinya adalah ngasilin duit. Buat aku, yang lebih urgent buat semua orang adalah gimana caranya teman-teman dapatin traffic. Itu yang mahal, teman-teman. Jadi, teman-teman mau jualan apa aja, selama teman-teman punya trafficnya, jualan apa aja nggak masalah. Jadi mau jadi reseller kah, mau jadi affiliate kah, mau jadi sembarang. Yang penting trafficnya dulu. Kalau teman-teman pusingin, aku pilih reseller apa yang kira-kira rame ya, itu sama seperti kayak teman-teman pikir, gimana caranya kita bisa ngasihin duit, tapi kita nggak tahu gimana cara datengin orangnya. Ya kan percuma kan gitu. Artinya teman-teman lihat banyak bisnis, oh bisnis itu berkembang sekali ya, tapi teman-teman nggak ngerti gimana cara datengin trafficnya, ya selesai. Mending teman-teman belajar fokus cari trafficnya, baru diarahkan ke jualannya apa. Atau jangan-jangan yang paling mudah, teman-teman nggak usah pikirin reseller lah apa segala macam. Teman-teman build trafficnya banyak, mereka bakalan tanya ke teman-teman, ada nggak kamu jual barang ini? Atau kalau barang ini aku beli di mana? Kamu punya referensi nggak? Justru mereka yang siapin uangnya, aku kalau mau beli sesuatu di mana? Ya kan tinggal jawab, oke bentar ya aku cariin. Oh, tinggal cari barangnya, jadilah reseller. Ya selesai kan? Artinya sure way to sales. Jadi, ya itu cara paling simpel sih menurut aku. Oke, jadi traffic itu sangat penting. Traffic itu dikatakan sebagai urat nadinya bisnis ya, Niko ya? Benar sekali. Oke. Nah, terus ada yang nanya lagi soal niche. Niche, oke. Niche-nya apa? Dia cuma bilang, Kak, perihal niche. Nah, ini apa yang ditanyakan? Coba. Niche tuh banyak apa sih tanya niche-nya apa? Atau gimana cara memilih niche mungkin? Ya, iya Aji Pangestu, coba dijelaskan pertanyaannya ya. Jadi teman-teman yang mau nanya di sini bisa pertanyaannya clear, jelas supaya nanti dikasih jawabannya juga yang tepat ya. Oke, cara promote IG gimana? Biar feedbacknya bagus, sering promote tapi boncos. Oke, kalau promote boncos artinya gini. Pertanyaanku adalah, satu, teman-teman harus sadar bahwa Instagram sekali lagi media bersosialisasi, bukan jualan. Fungsi kita di promote itu adalah tetap membuat sebuah postingan kita dilihat lebih banyak orang. Pertanyaannya, kalau postingan kita tidak menarik buat orang, ya mau berapa banyak pun yang lihat ya pasti nggak ada yang beli. Simple banget. Itu kan hukum alam, bukan hukum apa-apa lagi. Ya dari sana ada begitu kan gitu. Jadi jangan memaksakan sebuah konten yang begitu aja teman-teman iklanin dengan hanya promote. Apakah itu segalanya? Jawabannya bukan, teman-teman. Jadi gimana? Nah, sekarang pertanyaan lagi, gimana caranya teman-teman bisa promosi dengan optimal? Saranku, teman-teman fokus dengan mengambil satu angle yang pas. Itu dulu berangkatnya. Contohnya gimana? Iklan teman-teman berangkat boleh dari dua macam. Satu, berangkat dari produk atau berangkat dari audiensnya. Walaupun kalau aku pribadi lebih suka dari audiensnya, karena produk bisa ditembakin, ya intinya bebas lah ini. Ya. Nah, aku jelaskan dari dua sisi. Bayangkan kalau kita ngambil sudut pandang dari audiensnya. Kalau misalnya dari audiensnya, maka paling simpel adalah teman-teman lihat, misalnya kita target Surabaya, oke? Kita targetin Surabaya, kemudian teman-teman lihat, karena kita teman-teman iklannya di Instagram, maka bahasa iklannya mungkin gini, khusus buat kamu di Surabaya, orang Surabaya, atau misalnya kamu orang Surabaya kan, tanda tanya. Itu sudah jadi attention buat si orang, karena nggak semua orang lihat, hanya orang Surabaya aja, dan gua orang Surabaya, misalnya gitu. Kalau khusus buat kamu yang lagi di Surabaya, atau orang Surabaya, kita ada promosi khusus buat kamu 30%. Walaupun promosi teman-teman sama 30%, tapi saat orang mendapatkan sebuah rasionalisasi atau personalize atau ya intinya sesuatu yang sifatnya tuh person banget, yang kena banget ke aku,
maka itu jadi sesuatu yang merasa bahwa, ih kayaknya beneran gue nih, kayaknya gue kebetulan di Surabaya nih. Atau teman-teman bisa iklan ke khusus orang-orang yang pakai Samsung misalnya gitu ya. Ya udah, teman-teman iklan ke Samsung khusus buat kamu. Selamat buat kamu yang baca iklan ini dan menggunakan HP Samsung. Let's say kayak gitu. Kamu bisa dapetin diskon khusus spesial dari kita sebesar 35% untuk pembelanjaan A, B, C. Karena yang lihat iklan kita hanya orang yang pakai Samsung, dia merasa bahwa iya, kebetulan gue banget nih, gue pakai Samsung nih, misalnya gitu kan. Nah, itu kan membuat dia jadi excited. Kenapa? Karena iklan itu buat saya. Itulah yang membuat kenapa iklan direspon sama orang. Jadi, ya sesimpel itu. Kalau teman-teman mau mencoba banyak, itu sangat-sangat work sekali, even sampai hari ini menurut aku gitu ya. Tapi nggak tahu lagi kalau aku sering live seperti ini banyak nggak? Karena banyak juga yang nantinya akan kebal kan sama gitu. Jadi ingat, metode seperti ini works buat aku 2 tahun terakhir, dan teman-teman harus tahu ya, di manusia itu ada yang namanya resistance. Gimana resistance? Dulu teman-teman, di awal-awal kita sekitar 2-3 tahun lalu, waktu nggak salah tuh masih ada OVO baru masuk ya, jadi OVO baru masuk. Hal yang amazing buat kita adalah semua yang pakai OVO itu diskon 80%, ada maximum cap, walaupun ada itu ya. Tapi saat kita melihat bahwa gila ya diskon 80%, secara emosional kita kan jadi meluap-luap, kayaknya kalau nggak pakai OVO tuh gimana gitu kayak. Jadi itu kan sesuatu yang wah sekali, bener kan? Mundur lagi 5-6 tahun sebelumnya, ya saat Shopee masuk, free ongkir jadi hal yang luar biasa. Kenapa? Karena free ongkir, semua orang dulu bayar ongkir. Saat ada free ongkir masuk, kayaknya luar biasa banget. Tapi coba lihat sekarang, nggak ada rasanya teman-teman. Yang namanya free ongkir itu udah biasa. Nggak ada excited gimana kalau kita dikasih cuman sekedar free ongkir, betul kan? Diskon katakan cuma 30%, ada feel-nya nggak terlalu teman-teman. Karena kita udah terbiasa dengan diskon yang besar. Sehingga saat tidak besar diskonnya, kayaknya somehow bukan gua aja gitu. Jadi yaitu yang teman-teman harus tahu bahwa resisten manusia muncul. Jadi saat teman-teman nanti beriklan ke orang, saat saya banyak bilang gitu ya, saat saya bilang bahwa teman-teman bisa calling ya, jadi personalized ads itu bisa. Saat kita buat personalized, saat semuanya muncul personalized ads, artinya muncul buat kamu yang di Surabaya, kamu yang pakai iPhone dan lain-lain gitu ya, itu akan membuat orang ada yang resist, akan punya imun gitu ya, jadi punya antibody sendiri. Dia lihat, ini iklan dari dulu gini doang gitu ya. Jadi semakin sering orang lihat, semakin kebal orang, dan dia merasa bahwa itu bagian dari iklan lagi. Nah, itu nggak works, teman-teman harus cari lagi yang lain. Jadi, ya itulah, artinya, ya gitulah cara kita menjual sesuatu, mempromosikan sesuatu yang selalu dinamis. Artinya market berubah, kita juga harus berubah. Itu poinnya sih. Oke, great. Jadi kuncinya harus kreatif ya, Niko ya? Oke, nah lanjut nih, Thomas nih masih penasaran sama pertanyaannya yang tadi. Yeah. IG kan perlu banyak follower. Gimana caranya kalau misalnya supaya posting supaya kelihatan gitu? Kan followernya belum banyak, followernya terbatas. Oke. Gitu Jadi ya? ingat teman-teman bahwa gini, teman-teman harus ingat bedakan gitu ya. Kalau teman-teman menggunakan Instagram tujuannya untuk personal brand atau branding atau untuk selling, itu 2 hal yang berbeda. Kenapa aku bilang berbeda? Karena aku punya teman, bukan di Indonesia, memang di luar negeri gitu ya. Followersnya cuma 1.200, 2.000. Bayangkan, kecil kan? Cuma 1.000, 2.000, dan dia bisa ngasilin make money ya, artinya ngasilin duit itu ratusan juta per bulan. Uang dia itu sekitar ya ratusan ribu US dollar sebulan hanya dari Instagram. Artinya nggak ada masalah tuh buat dia, followersnya kecil, artinya ya nggak pengaruh kan. Artinya maksudnya kalau kita bicara tentang jualan, artinya itu bukan nggak ada korelasinya sama jumlah followers kita. Karena korelasinya adalah berapa banyak fans dari followers kita. Artinya gini, teman-teman punya 1 juta followers tapi nggak ada yang beli, artinya semuanya fake. Percuma kan? Mau followers berapa banyak juga nggak ada yang beli, teman-teman. Jadi bukan masalah gimana caranya kalau followers kita sedikit pasti nggak ada yang beli dong, bisa gitu ya. Ya nggak begitu juga gitu ya, nyatanya banyak tuh yang laku gitu ya. Karena lebih penting gitu ya fans dari sebuah audiens daripada cuma teman-teman punya ya followers banyak gitu ya. Jadi ya teman-teman itu bedakan gitu. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman bertanya gini, yang tadi ya, misalnya tentang kan followers tuh dikit tapi postingan aku nggak banyak lihat, jawabannya benar gitu ya. Kenapa? Jadi cara teman-teman postingan teman-teman bisa dilihat banyak orang adalah dengan mengoptimasinya. Jadi postingan yang sudah bagus itu kita optimasi
Jadi kita udah bergeser ya. Jadi bukan bicara tentang gimana caranya konten itu bisa dapat respon dulu. Kalau misalnya konten teman-teman tidak dapat feedback dalam bentuk interaksi, ya jangan lewatkan itu. Itu step paling awalnya. Kalau itu aja miss, ya optimasi gimana pun percuma. Jadi kalau misalnya itu sudah teman-teman udah tahu, baru berikutnya kita bicara tentang optimasinya. Untuk bisa dilihat lebih banyak orang, salah satu caranya adalah melalui hashtag. Jadi hashtag yang teman-teman lakukan itu salah satu part dari optimasi. Teman-teman gunakan hashtag di setiap postingan yang relevan dengan postingan tersebut. Kalau misalnya yang lihat rata-rata biasanya cuma 100, ya mungkin teman-teman bisa dapatin 100 lagi. Artinya ada 2 kali lipat kan yang lihat. Jadi hashtag pun teman-teman jangan salah berpikir bahwa apakah dengan pakai hashtag, gimana caranya aku bisa pakai hashtag, bisa muncul ke 10.000 orang, 100.000 orang. Bisa nggak? Bisa, tapi lotre teman-teman. Artinya teman-teman kayak lotre pakai hashtag dapat nggak gitu ya. Nah teman-teman mau gimana ya? Kayak lotre itu kayak susah gitu ya. Artinya itu bukan bisnis teman-teman. Itu ngadu hoki kan. Jadi teman-teman kalau mau bangun Instagram jangan ngadu hoki. Jadi ya belajar strategi yang benar. Strategi yang benar gimana? Simple. Teman-teman konsisten dapatin hashtag 100 aja. Gampang kan? Simple kan? Untuk dapetin 100 tuh mudah banget teman-teman. Pakai aja hashtag yang relevan. Selesai. Cuma begitu doang. Dapetin 100, 200 impresi dari hashtag tuh simple sekali. Selama teman-teman tidak berekspektasi gimana hashtag gua bisa dapat 10.000, 50.000, 100.000. Kalau itu ya nunggu hoki, kan gitu. Tapi itu kan bukan bisnis gitu ya. Nah sekarang dari 100 orang yang teman-teman secara konsisten, 100 impresi dari hashtag hari ini, bisa 20 convert jadi followers. Besok 20 lagi. Besok dapat 100 impresi, 20 lagi. Besok 20 lagi. Besok 20 lagi. Kayak gitu aja followers pasti kenceng kok. Artinya ini bukan masalah gimana caranya posting kita dilihat banyak orang, tapi dari sedikit orang berapa banyak yang bisa convert jadi followers. Itu problemnya, teman-teman. Karena berapapun jumlah impresi yang teman-teman dapatkan, kalau nggak convert jadi followers ya percuma. Artinya effort yang teman-teman lakukan di hashtag lah, apalah segala macamnya kan bohong. Omong kosong kan jadinya, oh wey, itu apa, reach postingan gua 1 juta men, tapi nggak ada yang follow. Gimana coba? Ya sedih kan? Apa yang dibanggakan? Artinya ya weird stuff gitu ya. Kalau teman-teman, artinya jangan salah berpikir. Fokus kita membangun Instagramnya, bukan banyakin impresinya. Ingat itu tujuan akhir kita, gitu ya. Jadi jangan salah logik, simple logic seperti itu. Oke, great. Jadi jumlah follower tidak menjamin itu convert atau enggak ya. Dengan sedikit follower, tapi kalau followernya memang udah merupakan fans, ya mereka akan convert juga ya, Niko ya. Ya, benar sekali. Oke. Nah, ini ada 2 pertanyaan terkait, saya gabungin aja ya. Kalau Boleh. kita posting produk dari bisnis kita, mulai dari testimoni dan penjelasan produk, tapi masih dapat like-nya sedikit, itu cara posting yang bagus gimana? Itu pertanyaan 1. Ya. Pertanyaan kedua terkait, gimana membuat konten yang bagus? Oke, jadi pertama produk. Kenapa Like-nya produk dan ya postingan produk like-nya dikit ya karena memang nggak banyak orang yang suka dengan dijualin, karena orang nggak suka dijualin teman-teman, tapi orang suka beli. Jadi itu kenapa postingan jualan tidak pernah dapat like banyak, walaupun berapa banyak pun follower teman-teman gitu ya. Tapi berbeda saat yang teman-teman bangun brand. Saat teman-teman bangun brand, yang orang like brandnya teman-teman, karena brand itu aktif, brand itu masih eksis, orang like karena itu. Tapi saat postingan kita yang nobody, kita nggak punya branding apapun, saat teman-teman posting, walaupun follower teman-teman puluhan ribu atau ratusan ribu, mungkin yang like cuma 10, 100, 50, padahal followersnya ratusan ribu misalnya gitu, kan sedih banget nggak sih gitu ya. Jadi poinnya adalah teman-teman harus sadar bahwa dari sekian banyak ya toko online gitu ya, yang teman-teman perhatikan, ya memang begitulah adanya. Artinya ya mau digimanain, artinya bisa saya sarankan, bisa teman-teman belajar copywriting, teman-teman belajar storytelling, teman-teman belajar hypno writing dan lain-lain. Tapi itu lebih susah lagi teman-teman. Perlu keluar duit lagi, belajar sama orang yang lebih expert lagi. Ya kalau misalnya teman-teman bisa nangkep pinter gitu kan, ya kalau enggak, kan percuma lagi kan gitu. Satu buang waktu, satu buang dua buang duit. Daripada kayak gitu teman-teman mending fokus gimana caranya bangun akun yang nggak jualan. Dapat traffic gampang kan? Saat gampang buat traffic, ya udah fokus jualan. Udah pinter kan kayak gitu, dapat duit kan, gimana caranya meningkatkan konversi. Baru ikut kelas tuh, copywriting, storytelling, hypnowriting. Artinya untuk mendabelkan income yang sudah ada. Tapi kalau income-nya belum ada, pertama, teman-teman fokus belajar cari traffic dulu. Jangan memaksakan gimana postingan gua itu bisa dilihat banyak orang, karena itu nggak mungkin terjadi.
Hukum alam susah teman-teman. Kalau kita mau melawan hukum alam itu nggak mungkin. Teman-teman, gimana caranya teman-teman melayang di bumi? Ya nggak bisa lah, namanya ada gravitasi, hukum alam kan. Jadi nggak bakalan bisa kita ngelawan sebuah postingan jualan di media sosial. Ya, pasti interaksinya sedikit lah. Apalagi yang tidak punya brand, artinya brand yang tidak dikenal orang. Jadi itu wajar. Artinya itu part dari bagian kita yang kita ada di alam, kita bagian dari alam, dan itu hukum alam, ya gimana cara kita melawan hukum alam kan gitu. Jadi nggak bisa. Caranya adalah teman-teman fokus dengan sesuatu yang lain. Kalau teman-teman tahu bahwa itu batu, teman-teman, jangan ditabrak. Cari jalan sampingnya. Itu yang teman-teman lakukan gitu. Jadi jangan fokus ke sana gitu ya. Nah, kemudian gimana cara membuat konten yang bagus? Cara buat konten yang bagus satu, paling simpel adalah posting semuanya. Jadi bermain dengan jumlah. Karena kita nggak bakalan bisa one shot, one kill. Ingat itu. Teman-teman nggak bakalan tahu gimana caranya sebuah konten yang mungkin berhasil buat orang, saat teman-teman posting, pasti nggak berhasil. Pasti. Kenapa? Karena nggak semua audiens teman-teman itu sesuai dengan audiens orang tersebut. Jadi, teman-teman harus sadar bahwa sebuah keberhasilan sebuah akun itu pasti karena banyak proses. Dan proses itu pasti dilalui setiap orang yang berhasil atau setiap akun yang berhasil. Jadi apakah teman-teman melihat akun saya sekarang itu tidak karena cepat banget berhasilnya? Nggak juga. Teman-teman nggak tahu berapa banyak konten yang saya harus repurpose, artinya banyak sekali konten yang saya buat udah jadi nggak jadi dipakai. Kenapa? Karena isinya nggak jelas. Artinya itu bagian proses saya kan yang teman-teman nggak lihat, karena yang teman-teman lihat ya semua yang jadi kan gitu. Jadi belum teman-teman lihat berapa banyak konten yang ideas yang saya buang. Artinya banyak sekali ideas yang saya buang hanya karena saya tahu bahwa oh ini nggak relevan buat orang. Kita buang juga. Jadi gimana cara saya tahu? Karena saya punya datanya. Nah, gimana cara kita punya data? Ya karena kita punya posting sembarangan dulu. Jadi dengan teman-teman melakukan posting banyak hal, teman-teman dapat feedback, itulah yang teman-teman gunakan untuk dasar buat konten berikutnya. Jadi konten yang bagus itu didapat dari ya banyak proses sebelumnya. Nah, prosesnya itu ya teman-teman posting dulu sebanyak-banyaknya, lihat mana yang bagus, baru teman-teman ya pakai buat dasar buat konten berikutnya. Kayak gitu sih. Oke, wah ini udah banyak banget pertanyaannya nih kok. Kayaknya nggak cukup waktu kita nih. Udah banyak banget. Gimana cara meningkatkan follower untuk akun pribadi yang bukan public figure? Sama teman-teman, saya bukan public figure, ya ada aja gitu ya yang follow kan gitu. Jadi saya juga person biasa kayak teman-teman, nggak ada bedanya. Dan saya bukan public figure tuh nyatanya ya followers ada aja. Artinya orang follow kita bukan karena kita siapa, tapi apa yang kita sharingkan. Jadi kalau teman-teman, dan saya yakin apa yang dari masing-masing kita milikin itu pasti bisa bermanfaat buat orang lain. Itu kenapa kita senang ketemu sama orang lain. Kenapa? Karena kita harus belajar sesuatu yang lain kan. Bayangkan teman-teman lihat orang atau artis yang teman-teman suka, kenapa? Apakah teman-teman suka karena artisnya doang? Enggak kan? Kalau teman-teman suka artisnya, teman-teman lihat terus sampai enak teman-teman. Tapi pertanyaan kenapa kita masih setiap hari masih suka sama artis tentu ya? Karena dia banyak aktivitas lain. Dia bermain di film yang baru. Oh ternyata dia liburan kemana? Itu kan konten yang diberikan ke kita kan? Itulah kenapa kita suka artis itu dalam kurun waktu lama. Kalau misalnya dia cuma satu muka doang, di satu hal doang, ya udah mau sampai kapan tuh ya begitu aja. Bosan nggak kita? Bosan. Artinya nggak mungkin kita suka seseorang tanpa ada proses kan gitu. Jadi ada proses yang teman-teman harus sadari lah. Teman-teman harus memberikan sesuatu hal, even sebagai person gitu ya, sebagai personal, teman-teman harus creating something yang bermanfaat buat orang, dan itulah yang menjadi alasan kenapa teman-teman di follow orang. Karena kita follow seseorang pasti karena bermanfaat dong. Kalau misalnya nggak bermanfaat, ngapain kita follow kan gitu. Itu simple logic teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau di follow orang, teman-teman harus menjadi bermanfaat buat seseorang. Boleh jadi menghibur, boleh jadi edukatif, boleh jadi inspiratif, boleh jadi informatif. Artinya kalau teman-teman dikenal bahwa orang yang paling cepat update dengan informasi apa, orang pasti follow, percaya saya deh. Jadi itu kenapa kita percaya dengan media tertentu kan, karena kita tahu dan kita yakin kalau media itu paling cepat kasih kita informasi. Simple kan? Jadi, ya itu jenis dari informasi. Jadi ya nggak ada masalah kok. Oke, great. Nah, kalau bisnisnya kuliner, untuk iklan IG sebaiknya pakai campaign apa? Kalau kuliner sebenarnya gini, mau jualan apa aja, menurut aku yang paling penting buat kita sekarang dapetin return gitu ya, saranku adalah teman-teman bermain dengan offer. Jadi teman-teman harus pintar gimana caranya membuat sebuah offer yang menarik sehingga orang susah tolak. Karena teman-teman di market kita sekarang tidak pernah akan ada yang namanya kekurangan
yang namanya barang untuk dibeli. Bener kan? Yang namanya penawaran tuh banyak deh, nggak percaya. Artinya karena banyak banget orang jualan sekarang dan semua mediumnya cuma itu aja, ya Facebook, ya Instagram, ya TikTok, ya YouTube, ya Google, ya itu aja kan. Ada nggak pertumbuhan yang baru? Enggak kan? Justru yang bertambah banyak penjualnya. Jadi problemnya adalah gimana caranya teman-teman bisa memberikan value. Kalau saya beli barang ini harga 10.000, gimana waktu misalnya ini harganya 10.000, waktu saya tawarin, mau nggak kamu beli barang ini hari ini 3.000 sekarang? Ya kalau misalnya mostly kebanyakan orang yang tahu bahwa nilai ini 10.000, dia akan beli 3.000. Kenapa? Dia tahu bahwa gua hemat 7.000. Itulah yang membuat kenapa orang beli. Tapi bayangkan kalau teman-teman beli jualan makanan, kemudian ya sudah, belinya makanan itu doang. Oke? Yang ditawarkan cuma makanan itu doang. Gimana cara buat menarik? Nggak ada kan? Artinya kenapa? Ya banyak kok makanan yang lain. Kenapa gua harus beli itu? Nggak ada yang membuat satu hal yang membuat gua urgent untuk beli itu. Itulah kenapa kebanyakan iklan. Akhirnya biasa aja. Artinya ya nggak ada yang mempush si yang lihat gitu ya untuk harus beli saat itu juga. Jadi itu sebenarnya teman-teman harus pelajarin, skill itu yang teman-teman harus milikin sebagai ya penjual terutama. Jadi kalau teman-teman nggak bisa punya satu hal yang membuat orang beli saat itu juga, pasti teman-teman akan buang chance atau kesempatan orang itu beli. Sesimpel itu, karena di belakangnya teman-teman udah banyak yang ngantri buat gitu. Oke, great. Nah, kalau kita pengen posting IG tiap hari, harus konsisten kontennya atau boleh random? Gimana sih? Kalau kalau kita kontennya. pengen posting IG tiap hari, kontennya itu harus konsisten sama terus atau boleh random? Buat aku gini, kalau teman-teman masih belum tahu konten mana yang paling bagus performanya, maka posting semuanya sembarang. Gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman udah tahu bahwa konten tertentu lebih bagus, maka teman-teman harus lebih banyak fokus buat konten yang disukain oleh audiens. Karena ya itulah yang bisa membuat pertumbuhan akun teman-teman lebih cepat lagi. Artinya kalau teman-teman tahu, simpelnya gini, teman-teman tahu bahwa seseorang suka A dan suka B, pertanyaannya apakah teman-teman akan tetap kasih B? Ya enggak kan gitu. Jadi ya sesimpel itu teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak tahu, ya kasih dulu semuanya biar kita bisa lihat mana yang dia suka, mana yang tidak, seperti itu. Oke, seberapa besar pengaruhnya IG Story? Pentingkah? IG Story penting karena ya itu bagian saya untuk jualan, jadi ya Story sangat-sangat penting teman-teman. Oke. Bro Niko, mau tanya, kalau untuk perbagus tampilan, kadang aku posting 3 feed sekaligus. Untuk postingan terakhir, aku bikin carousel. Apakah tiga-tiganya dipakai hashtag yang sama atau postingan terakhir saja? Jadi gini, apa yang aku amatin dari postingan yang jenisnya nyambung atau ya kita kenal sebagai grid ya. Postingan grid itu biasanya akan rendah banget reach-nya, jadi nggak bakalan bagus performa organiknya, karena itu mempercantik visual doang, visual utuh ya. Tapi saat kita mengkonsumsi individual di feed, itu kan munculnya kepotong-kepotong kan, dan saya tipe orang yang tidak suka dengan konten yang aneh seperti itu, dan itu membuat kenapa postingan, dan saya yakin cukup banyak orang seperti saya, dan itu yang mengakibatkan kenapa konten yang sebetulnya grid, artinya yang putus-putus gitu, tidak bermanfaat akhirnya kan, karena dia baru bermanfaat saat gue lihat tiga-tiganya, itu problemnya. Jadi kalau misalnya postingan grid, bakalan susah memang performanya bisa bagus, karena itu memang bukan dibuat untuk mengoptimalkan reach, tetapi untuk mengoptimalkan ya visual mata, visual stimulus kan dari sebuah feed atau profile feed. Jadi mau hashtag sama apa beda, menurut aku nggak ada pengaruh sih. Oke, sip. Nah, posting di feed setiap hari atau IG story setiap hari, mana yang lebih baik? Dua-duanya lah, masa masih tanya? Dua-duanya ya. Tidak ada atau teman-teman, dua-duanya. Harus dua-duanya. Jadi pada saat kita posting di feed ya di post juga ke story gitu ya, Niko ya. Yes, itu boleh. Oke, Ko Niko, tanya dong. Misal kita sering nge-like-in postingan orang, apa bisa ngebantu buat kita branding sosmed kita? Dan apa bisa naikin pengunjung orang masuk?
Kalau teman-teman cuma nge-like, maka nggak bakalan bisa sih, karena ya paling paling mentok orang yang teman-teman like, yang lihat teman-teman balik kan gitu. Tapi berbeda saat teman-teman melakukan namanya strategi 502, di mana teman-teman itu rule ya, itu sebenarnya rule bukan strategi sebenarnya, ya strategi rule ya itulah intinya. Jadi teman-teman lakukan adalah setiap hari memberikan komentar eh, ke beberapa akun gitu ya, yang baru-baru aktif, ke yang mungkin boleh sesuai dengan target market teman-teman. Kemudian saat teman-teman komen sesuatu, itu kan di Instagram kita mengenal ada namanya top comment gitu ya. Top comment itu adalah komen yang muncul dari sekian banyak komen, ada komen satu atau dua yang muncul, yang paling tinggi rankingnya. Nah, ranking apa yang muncul itu adalah banyak like. Jadi kalau teman-teman udah kasih hati di komentar, itu saat teman-teman like banyak, dapat banyak like, itu dia akan naik posisinya dan bisa muncul di pencarian atau di bawah dari postingan orang. Jadi sebetulnya kalau teman-teman mau banyak muncul, teman-teman harus meninggalkan komentar-komentar yang berfaedah. Jangan cuma kasih jempol gitu. Terus gitu cuma kasih thank you gitu. Itu kan nggak ada value-nya. Tapi saat teman-teman berdiskusi sesuatu, banyak orang yang baca, dia dapat insight, dia bisa nge-like, postingan teman-teman muncul, nama teman-teman atau akun teman-teman, itu akan ngikut terus setiap ada orang yang lihat postingan orang tadi. Jadi itu sebenarnya inti utama dari strategi 502. Begitu. Terlepas dari teknisnya banyak ya. Oke, sip, mantap. Kalau misalnya saya hashtagnya sedikit, tapi fokus dengan kualitas konten, apakah masih ada kemungkinan Instagram bantu untuk naikin postingan kita? Jawabannya yes, bisa. Karena ingat, tapi Instagram melihat bukan ini. Instagram itu tidak pernah kekurangan user, teman-teman. Ya, banyak banget usernya. Dan kita sebagai content creator juga punya challenge bahwa kita harus menyajikan sebuah konten yang bermanfaat dan harus gimana ya, membuat konten yang relevan gitu ya dan konsisten sebenarnya. Jadi kalau Instagram melihat bahwa kita baru commit 1-2 hari gitu ya, kemudian kita berharap bahwa dipromosi Instagram, tuh nggak mungkin gitu ya, karena Instagram itu gimana ya, dibangun berdasarkan konsistensi teman-teman. Saat teman-teman membuat sebuah konten yang makin menarik buat orang gitu ya, makin banyak yang berinteraksi, makin banyak fans, maka postingan teman-teman akan dipromosikan ke lebih banyak orang lain. Jadi bukan instan, karena postingan teman-teman bagus banget kemudian tahu-tahu langsung dipromosikan, tidak begitu prosesnya. Jadi karena teman-teman memberikan konten yang bagus atau bermanfaat secara konsisten, idealnya tuh 2-3 bulan, baru teman-teman bisa masuk atau mendapatkan privilege dari Instagram seperti explore dan lain-lain. Seperti itu sih. Oke, great. Mana konten yang bagus? Buat sendiri atau copas konten orang lain terus kita modifikasi? Ya. Buat aku bebas keduanya, karena aku nggak tahu audiensnya siapa dan apa yang bermanfaat buat audiens itu. Maka aku bilang bebas. Artinya gini, statement yang aku sampaikan adalah juga mengkonfirmasi beberapa pertanyaan lain. Kalau teman-teman bertanya apakah akun reposting itu bagus. Mungkin banyak yang bilang bahwa itu kan sebenarnya copy paste, Mas. Bagus nggak? Bagus. Kenapa? Ingat, Instagram itu banyak banget sumber informasi dan saya tidak mungkin bisa ngecek 69 juta posting kan. Artinya itulah tugas yang namanya reposter atau saya sebut sebagai curator. Curator itu dia meng-curate, akan mencari dari banyak informasi yang kita nggak punya waktu buat ngurusin atau cari informasi itu. Dia yang cariin, dia punya waktu, dia cariin konten yang bermanfaat, dia repost ke tempat dia. Sehingga kita cuma perlu tahu dia. Akhirnya akun tersebut kan bermanfaat buat aku kan. Nah, itulah sebetulnya manfaat dari akun repost. Jadi mau posting dari orang lain boleh selama ada etikanya. Etika itu yang harus teman-teman pahami. Jadi sebagai akun repost yang teman-teman perlu tahu adalah etikanya. Satu, teman-teman jangan hilangkan kredit. Jangan mengakuin bahwa itu konten teman-teman, gitu ya. Dan ketiga, sebisa mungkin teman-teman izin dulu ke mereka. Itu jauh lebih bagus. Atau si pemilik konten. Itu yang paling ya ideal lah. Jadi mau desain sendiri boleh, mau repost juga boleh. Tergantung teman-teman. Intinya buat aku adalah bodo amat mana yang teman-teman bisa lakukan, dan silahkan lakukan. Tapi kalau misalnya teman-teman buat sendiri, desain sendiri, akan jauh lebih baik untuk long term, teman-teman. Tapi tidak untuk short term. Karena lesson learn banyak, learning curve-nya dalam, gitu ya. Teman-teman banyak yang perlu di set dan adjust. Artinya selama teman-teman tidak masalah dengan, membayar harganya, gitu ya. Artinya kerja lebih keras, menurut aku bagus juga. Jadi buat aku keduanya sama bagus kalau kita bicara goalnya tetap ke traffic doang gitu ya. Tapi kalau bicara tentang personal brand atau branding, maka menurut aku yang pertama lebih bagus. Artinya teman-teman buat desain sendiri gitu sih.
Oke, nah Niko, kayaknya satu pertanyaan lagi ya sebelum kita tutup pakai kesimpulan Yes. ya. Kalau akun kena shadow ban karena hashtag Yap. harus bagaimana? Kalau shadow ban itu memang tidak ada obatnya. Obatnya adalah bersabar, jadi nggak ada obat lain gitu ya. Gimana cara sabarnya? Jadi sabar aja kan nggak bisa saya tahu gitu ya. Nah, jadi gimana solusinya? Solusinya adalah gini, kalau teman-teman shadow ban, itu menurut aku teman-teman harus pastikan beneran shadow ban nggak. Gimana cara ngecek shadow ban? Karena teman-teman bisa, Rich kok nggak pernah naik mas, aku nggak pernah dapat hashtag impresi dari hashtag. Apakah itu shadow ban? Jawabannya belum tentu. Kenapa? Karena shadow ban itu adalah saat teman-teman pakai hashtag, postingan teman-teman itu tidak muncul di pencarian hashtag yang terbaru atau di recent. Nah, kalau misalnya teman-teman posting kemudian muncul di recentnya tapi nggak dapat impresi, ya berarti memang hashtagnya nggak relevan atau hashtag yang teman-teman pakai yang nggak ada apa namanya, yang nggak ada impresinya aja gitu ya. Jadi shadow ban itu teman-teman harus pastikan. Nah, tapi kalau misalnya beneran nih teman-teman posting, cek di hashtag ternyata beneran nggak ada. Terus apa yang terjadi? Apa gimana caranya? Saranku adalah teman-teman posting tetap konsisten setiap hari. Jangan merasa bahwa postingan itu juga nggak bakalan bisa bagus. Jawabannya bisa banget bagus karena teman-teman bisa dapatin impresi dari selain dari hashtag gitu ya. Tapi poinnya adalah kalau misalnya teman-teman posting 7 hari, kemudian teman-teman nggak dapat, misalnya teman-teman posting tanpa hashtag selama 7 hari, di hari ke-8 teman-teman posting satu postingan dengan hashtag yang kecil. Jadi jangan pakai hashtag besar. Pakai hashtag kecil, kemudian teman satu aja ya, jadi satu hashtag kecil, kemudian teman-teman posting, kemudian langsung lihat buru-buru di recent-nya muncul nggak. Kalau misalnya muncul postingan teman-teman, artinya udah lepas dari shadow ban. Silahkan besoknya posting lagi dengan hashtag. Tapi ya jangan diulangin lagi. Kalau misalnya kemarin misalnya hashtag pakai 30 terus gitu ya, terus diulangin lagi ya sama aja bohong, ngapain? Jadi kayak gitu cara ngeceknya. Kalau misalnya kalau misalnya udah hari ke-8, misalnya teman-teman cek hari ke-8 ternyata masih nggak nongol juga, maka teman-teman lanjut lagi 7 hari berikutnya tanpa hashtag, hari ke-8 lagi teman-teman coba lagi. Jadi kayak gitu caranya. Wah, keren banget. Kayaknya ini pertanyaan teman-teman masih banyak yang belum kita jawab nih, Niko. Kayaknya mesti nyambung ke sesi berikutnya nih, babak kedua ya. Nah, bisa kasih kesimpulan dikit, Niko? Masih ada 1 menit mengenai Instagram, tingkatkan karir dan income. Saran aku gini, teman-teman fokus aja belajar Instagram yang baik gitu ya, karena Instagram itu lakukan sebagai bisnis, jangan perlakukan dia sebagai bisnis, jangan perlakukan dia sebagai sampingan, karena saat effort tuh nggak pernah bohongin hasil menurut aku. Jadi teman-teman saat teman-teman mengerjakan sesuatu dengan baik, sepenuh hati gitu ya, biasanya hasilnya akan juga bagus. Tapi intinya teman-teman harus punya passion atau kesabaran. Jadi nggak ada sesuatu yang instan. Teman-teman harus ya jalanin prosesnya sih menurut aku kayak gitu. Oke, sip. Kalau masih ada yang nggak jelas, boleh langsung DM ke Niko ya? Ya. Oke, great. Lupa follow IG-nya Niko ya di by Niko Julius, dan follow juga IG Karyawan Milioner untuk mendapatkan tips-tips menarik lainnya dari narasumber hebat lainnya. Nah, untuk teman-teman yang nonton IG Live ini sampai selesai, sesuai janji saya tadi, saya akan berikan ebook eksklusif ya. Caranya tinggal komen ke DM saya sudah nonton selesai. Nanti saya kirimkan ebooknya. Oke, terima kasih banyak Niko atas supportnya, luar biasa. Kita akan lanjut lagi ya Niko tahap berikutnya, soalnya banyak teman-teman yang pertanyaannya belum dijawab, mereka pasti penasaran. Oke, thank you banyak Niko, see you next week. Oke, bye teman-teman semua, bye.